Sadaqallahu balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bih wa barik lana fi alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah al-hayyul qayyum. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tazkir wa nafa' al-intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi minallahi ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al anfusana mutma'innah tu'minu bi qaika wa taqna bi ataka tarda bi qada'ik. Allahumma ya man biyadihi maqalidul umur kulliha wa ilahi yarjul amru kulliha fatah ya alim iftah alina fatan qariba in tastaftihu faqad ja'akumul fatah inna fatahna laka fathan mubina nasrun minallahi wa fathan qarib. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi wa lam yakun fid darain amin. Wa qala Syekh Ismail Al-Jabaruti rahimahullah yasilul mutaakhirun bil yasiri minal amal ila ma lam yasilhul mutaqaddimun bil katsiri minal amal. Dikatakan oleh Syekh Ismail Al-Jabaruti rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, yasilul mutaakhirun bil yasir minal amal. Al mutaakhirun, orang-orang yang datang belakangan, itu bisa mencapai kemuliaan, keistimewaan dengan sedikitnya daripada amal ke sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh al mutaqaddimun, para pendahulu. Jadi orang-orang sekarang ini, orang-orang yang datang akhir, itu bisa mencapai kedudukan dengan sedikit amal yang itu tidak bisa didapatkan, diraih oleh orang-orang terdahulu. Artinya orang terdahulu kalau menginginkan kedudukan itu butuh perjuangan, butuh kesungguhan yang lebih berat, lebih lama, lebih banyak. Jadi butuh melakukan ini, butuh melakukan itu banyak baru mendapatkannya. Tapi orang-orang yang akhir enggak, bisa mendapatkannya lebih cepat. Nah, bisa mendapatkannya lebih cepat. Kenapa? Dulu kemaksiatan tidak seperti sekarang. Kemaksiatan dulu jarang, dan kalaupun ada jauh, sehingga mereka support untuk maksiat itu kecil. Melakukannya susah, sehingga mereka untuk mendapatkan sesuatu kemuliaan itu ya butuh waktu yang lama. Kenapa? Tidak ada tantangan. Dan kemudian kalau dia bisa mendapatkannya itu sedikit mudah, mereka mendapatkannya sedikit mudah, tapi butuh amal yang banyak. Mudah tapi butuh amal yang banyak. Tapi kalau sekarang enggak. Sekarang ini kalau ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, kedekatan itu berat. Butuh sedikit amal bisa mencapai. Sedikit amal bisa mencapai. Tapi sedikitnya itu ya untuk nafsu sangat berat. Ya, bisa kita bayangkan dalam kehidupan duniawi aja. Kita itu dulu kalau misalnya kepingin sesuatu dari luar negeri,
itu butuh berbulan-bulan untuk sampai. Kita beli, kemudian untuk sampai butuh bulan, mingguan atau bulan. Tapi sekarang kapan pesennya, barang nggak sampai mingguan sudah sampai di tangan kita. Nah, seperti itu pula kedudukan di sisi Allah. Nggak butuh banyak amal yang kita lakukan tapi bisa menang. Kalau orang dulu mungkin butuh qiyamul lail, butuh puasa, butuh sholat ini, sholat itu dan sebagainya. Kalau sekarang enggak. 5 waktu jaga Ramadan, ya, setiap harinya menghindar dari ini, menghindar dari itu, bisa sampai. Lebih mudah, tidak butuh banyak amal, ya. Tapi dengan sedikit amal artinya bisa dengan hanya kewajiban, tapi dia sudah bisa mendapatkan, ya, atau mencapai kedudukan yang bisa diraih orang-orang dulu tapi dengan banyaknya amal. Tapi jangan kita lihat sedikitnya amal dan banyaknya amal di situ. Karena sedikitnya amal untuk kita sekarang ini berat. Nah, itu ada kalau kita berada di tempat kehidupannya orang-orang sana itu sudah biasa dengan A, biasa dengan B. Kita melakukan A, B di sana itu ya enteng. Tapi kalau misalnya orang yang ada di situ pindah tempat, di tempat yang orangnya itu tidak biasa melakukan A, B dan sebagainya, biasanya melakukan ini dan itu, ya berat bagi dia. Ibaratnya kalau di situ dia bisa ikhlas dengan mudah, gampang. Kalau di sini dia mau dengan ikhlas mudah, enggak mudah, sulit. Nah, itu tantangannya. Tantangannya bisa digapai dengan sedikitnya amal yang tidak bisa dicapai oleh orang-orang terdahulu dengan banyaknya amal. Wa qala Syekhul Kabir Daud bin Umar Asy-Syadzili rahimahullah, min a'zami mawahibillahi li'ibadihi ba'dal iman bih wa bihurmatihi al-imanu binuril wilayah fi khalqih sawa'un syahidaha fi nafsihi aw fi ghairih. Dikatakan oleh Syekh Daud bin Umar Asy-Syadzili, semoga Allah merahmatinya, di antara paling agungnya pemberian Allah untuk hambanya setelah iman kepadanya, setelah memuliakan keimanan, mengagungkan keimanan, apa? Al-iman binuril wilayah fi khalqih, mengimani cahaya kewalian di hambanya, di makhluknya Allah. Iman kepada Allah itu anugerah besar. Di antara anugerah besar daripada keimanan kita kepada Allah, atau setelah keimanan kita kepada Allah, yaitu mengimani, mempercayai cahaya kewalian yang Allah berikan di makhluknya. Percaya kepada wali itu bukan hal kecil, bukan hal yang remeh. Itu perkara yang besar, perkara yang istimewa. Seperti orang hidup di zaman Nabi percaya kalau itu adalah Nabi, itu bukan yang kecil. Apalagi kehidupan masa kecilnya dan yang lain sebagainya. Pada intinya untuk mempercayai itu berat, apalagi wali. Yang ada di depan mata kita. Kadang mungkin kita mengetahui keburukannya dan lain sebagainya. Berat, makanya paling yang nggak percaya dengan kewalian seseorang itu adalah keluarga dan teman.
paling nggak percaya dengan kewalian seseorang, keluarga dan teman. Orang lain percaya, orang yang jauh percaya, tapi keluarga dan teman, wali to kondi, wong ini, wong ngono, nggak percaya, paling nggak percaya. Kenapa? Dia tahu. Tapi kan itu tadi nggak bisa diukur dengan apa yang kita lihat. Makanya kita diajarkan husnudzon, diajarkan untuk memberikan alasan-alasan agar kita tidak buruk sangka. Itu karena kita bisa jadi mereka adalah walinya Allah yang kita nggak tahu. Makanya mempercayai kewalian itu sesuatu yang anugerah yang besar. Jadi kalau ada orang nggak percaya wali, goblok, tidak percaya wali, loh, jangan dibilang goblok, jangan dibilang bodoh. Mengingkari kewalian jangan dibilang bodoh, karena itu sesuatu yang besar, nggak bisa dimiliki oleh setiap orang. Masa sesuatu yang mahal itu bisa dimiliki semua orang? Ya enggak. Orang-orang tertentu aja yang bisa memilikinya. Seperti kewalian ini, bukan semua orang bisa memilikinya. Wong kepada Nabi aja nggak semuanya kok. Banyak yang ingkar, banyak yang nggak percaya, menolak. Apalagi kepada wali. Kalau kepada Nabi ada yang menolak, kepada wali tidak ada yang menolak. Kemudian orang membodoh-bodohkan, loh, sing bodoh-bodohnya goblok. Kenapa? Dia tidak sadar bagaimana di zaman Nabi diingkari kenabiannya. Ketika ditulis Sulh Hudaybiyah, ditulis, suruh nulis Muhammad Rasulullah, min Muhammad Rasulullah, suruh ngapus Rasulullahnya. Dan ditegaskan oleh mereka, kalau kami percaya kamu adalah Rasulnya Allah, kami tidak akan mengkufurimu, kita akan beriman kepada mengikutimu. Nah, suruh nulis Muhammad bin Abdullah, Abi Rasul, orang yang paling dicintai oleh Allah. Tidak dipercaya kok. Apalagi wali. Orang baksa, jangan, tidak semua orang bisa percaya. Itu termasuk min a'zam mawahibillah li ibadi. Ya, di antara yang paling agungnya pemberian Allah kepada hambanya, yaitu iman binuril wilayah fi khalqih, mengimani cahaya kewalian di makhluknya Allah. Ya, pada makhluknya Allah. Nah, jadi kalau ada orang nggak percaya, itu biasa. Ya, biasa. Sawa'un syahidah fi nafsi aw fi ghairihi, baik dia melihat cahaya kewalian itu ada di dalam dirinya atau di dalam orang lain. Ya. Wa qala aidan la taba' dzarrah minal mahabbah lillah wa fillah bi qanatir minal a'mal. La tabi' dzarratan. Ya, la tabi' dzarratan minal mahabbah lillah aw fillah bi qanatir minal a'mal. Fa innaha min anfasid dakhair wa asnaha. Li haditsin al mar'u ma'a man ahab. Dikatakan juga la tabi' dzarratan minal mahabbah lillah fillah. Jangan pernah kamu jual sedikit pun, kalau air setetes pun, kalau itu sesuatu seperti tulisan setitik pun, ya, jangan kamu jual setitik pun atau setetes pun. Daripada apa? Cinta. Ya. Lillah, karena Allah, au fillah, di dalam Allah. Jadi jangan kamu jual, jangan kamu hapus, jangan kamu buang. Jual aja tidak, apalagi menghapus atau membuangnya. Rasa cinta karena Allah, untuk Allah, nah, di dalam Allah, jangan. Karena apa? Ya, bikonatir minal amal, sekalipun dengan banyaknya amal. Jangan kamu abaikan setitik atau setetes daripada cinta karena Allah, untuk Allah itu, ya, dengan banyaknya amal.
dengan besarnya amal. Dengan besarnya amal, banyaknya amal, biqanatir minal amal. Nah. Kenapa? Fa innaha, karena setetes tadi itu, setetes itu min anfasid dana khair wa asna. Di antara paling berharganya simpanan dan paling mulianya. Di al-mahabbah lillah dan fillah. Lillah karena Allah, atau fillah di dalam kecintaan karena Allah. Itu paling mulianya, paling berharganya, paling mahalnya ada khair, simpanan. Kenapa dikatakan paling mahal? Sesuai dengan hadisnya Rasulullah. Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu bersama yang ia cintai. Bersama yang ia cintai. Nah, siapa yang dicintainya, nah, dia akan bersamanya. Nah, makanya jangan pernah kita jual kecintaan itu karena Allah atau di dalam jalan Allah, itu jangan pernah kita jual. Jangan kita pernah buang, walaupun sedikit. Kurangi misalnya, jangan. Orang kalau sudah cinta kepada Allah itu melupakan segalanya, sakitnya lupa. Para sahabat itu cintanya kepada Rasulullah luar biasa. Walaupun mereka itu dalam keadaan sakarat, dengar namanya Rasulullah yang tadinya berat untuk bicara bisa ngomong, lupa kesakitnya tadi. Seperti Sa'ad bin Rabi kalau tidak salah. Di dalam peperangan Uhud sudah sekarat saat ini. Rasulullah cari Sa'ad. Mana Sa'ad? Dicari sama Rasulullah. Dicari, ditemukan, sudah sekarat. Saat mau jawab iya itu berat. Mau jawab iya berat. Agak bahasa kita iya. Kalau mau menjawab labbaik itu berat sudah. Jawab sama Sa'ad. Rasulullah mencarimu. Dengan kata Rasulullah, langsung seperti orang yang nggak ada rasa beratnya untuk ngomong. Matanya tadi melek itu nggak melek. Dengan kata Rasulullah mencarimu, langsung melek. Dan bahagia dengan mengatakan Rasulullah mencariku. Iya, katakan kepada Rasulullah, aku sudah sekarat, aku mau mati. Bahkan saat ngomong apa? Kirim salam sama Rasulullah untuk menyampaikan kepada kaumku agar mereka tidak berpaling dari Rasulullah sama sekali. Sekedip mata pun atau sisa seketip mata pun dalam kehidupan dunianya jangan berpaling daripada Rasulullah. Lihat cintanya. Yang tadinya berat untuk ngomong dengar Rasulullah, langsung seperti orang. Dan itu tidak sedikit. Jangan sampai kita remehkan. Ya, ketika kita punya rasa cinta walaupun sedikit, itu jangan pernah kita remehkan, apalagi besar dan banyak. Jangan kemudian kita buang, kita kurangi walaupun setitik. Punya setitik itu kalau bisa kembangkan. Kalau punya sudah berkembang, jangan rela kita buang walaupun sedikit. Jangan seperti daun. Kalau daun itu kan kita model dan sebagainya, untuk kita potong, kita buang. Kalau cinta dalam hati karena Allah atau di dalam yang diridhoi oleh Allah, jangan pernah dibuang walaupun setitik, walaupun setetes, karena itu sesuatu yang paling istimewa yang ada pada kehidupan seseorang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kepercayaan kepada para aulia, memberikan kita rasa cinta kepada Allah, untuk Allah, di dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang kita cintai. Allahumma ij'al nabiyana lana farata waj'al hawdahu lana mawrida li awwalina wa akhirina. Allahumma ahshurna fi zumratih wa ta'amilna fi sunnatih wa tawaffana ala millatih wa arifna wajhahu waj'alna fi zumratihi wa hizbih. Allahumma ijma' bainana wa bainahu kama amanna bihi wa lam narah
Allahumma la tufarriq bainana wa bainahu hatta tudkhilana madkhalah wa turidna hawdah wa taj'alana min rufaqaihi ma'al mun'an alaihi minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.